angka kekerasan seksual walaupun bukan yang terbanyak ya, karena kalau dari data KPAI yang paling banyak itu adalah kekerasan fisik dan psikis. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI, berjumpa lagi dengan saya Akang Ilham yang menemani Sobat KPAI dalam podcast Bincang-bincang Perlindungan Anak. Ya, Sobat KPAI, pada podcast kali ini kita akan membahas salah satu tema yang menarik tentunya ya, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang penghapusan tindak pidana kekerasan seksual. Apa aja sih yang dimuat dalam undang-undang tersebut? Kemudian apa saja tindak pidana yang dimuat dalam undang-undang tersebut? Dan yang paling penting nih Sobat KPAI, apa saja mandat yang diberikan undang-undang tersebut kepada KPAI? Untuk membahas hal itu, kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa, yang sangat cantik nih, yang sudah lama bergelut di dunia perlindungan anak. Beliau pernah menjadi komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan saat ini beliau menjabat sebagai komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada Subkomisi Perlindungan Khusus Anak. Siapa lagi kalau bukan Ibu Putu Elvina. Selamat datang Ibu Putu. Terima kasih Kang Ilham, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ibu kabar baik? Sehat, Alhamdulillah sehat. Iya Bu, makasih banyak Bu sudah hadir di podcast kali ini. Kita akan membahas tentang Undang-Undang TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ini baru saja disahkan Bu oleh Presiden pada tanggal 9 Mei 2022. Nah, kita langsung saja mungkin Bu Putu ya. Iya. Ya, terkait dengan undang-undang tersebut Bu, kan sudah disahkan oleh Presiden. Kalau boleh tahu Bu, oleh DPR ya. Tujuan undang-undang tersebut apa saja sih Bu, sehingga memang sangat urgen sekali untuk disahkan? Iya, Kang Ilham, menyangkut tema hari ini ya. Memang tahun 2022 ini kita mendapatkan satu berkah lagi penambahan mandat undang-undang, yaitu Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana penghapusan kekerasan seksual. Ini merupakan undang-undang yang menjadi inisiatif DPR. Jadi karena ini inisiatif DPR, maka ini berasal dari DPR. Biasanya DPR kan ada dari pemerintah, ada dari DPR. Nah, undang-undang tindak pidana kekerasan penghapusan tindak pidana kekerasan seksual ini memang merupakan inisiatif DPR dan baru disahkan kemarin. Nah, kita tahu bahwa perjalanan undang-undang ini sangat panjang ya, pro dan kontra. Tapi kemudian mencapai titiknya tahun ini, di mana dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini, maka sebenarnya KPAI memiliki mandat baru yang nanti tentu saja kita akan lihat seperti apa. Jadi Undang-Undang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual ini ya, merupakan undang-undang yang mungkin diharapkan bisa kemudian menyempurnakan undang-undang terkait tindak pidana kekerasan seksual. Kalau dalam konteks perlindungan anak memang sudah ada undang-undang yang sifatnya lex specialis terkait kekerasan seksual ya, Bu, ya? Misalnya terkait pasal 81 tentang pemerkosaan atau persetubuhan kepada anak, pasal 82 tentang pencabulan. Nah, dua pasal itu sudah merupakan ruh atau bagian dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka undang-undang ini kalau saya lihat memang lebih banyak mengatur tentang bagaimana upaya penghapusan, bagaimana upaya pencegahan. Bab tentang pencegahan saja itu ada beberapa pasal di dalam undang-undang tersebut. Intinya adalah bahwa undang-undang ini memiliki setidaknya 4 tujuan. Ya, dalam pasal 3 undang-undang dikatakan bahwa yang pertama tujuannya adalah mencegah terjadinya kekerasan seksual. Yang pertama mencegah ya. Yang kedua, kalau sudah terjadi nih, maka yang kedua adalah tujuannya bagaimana menangani, bagaimana melindungi, bagaimana memulihkan korban. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah menindak pelaku.
Nah, kalau 1, 2, 3 sudah dilakukan, maka yang keempat tujuannya adalah bagaimana menciptakan iklim kondusif di lingkungan yang disebut dengan nir kekerasan seksual. Artinya bagaimana upaya pemerintah menciptakan lingkungan bebas kekerasan seksual. Ya. Kita tahu bahwa angka kekerasan seksual walaupun bukan yang terbanyak ya, karena kalau dari data KPAI yang paling banyak itu adalah kekerasan fisik dan psikis. Baru yang kedua adalah kekerasan seksual. Nah, karena kemudian kekerasan seksual juga angkanya cukup tinggi, baik dalam konteks anak maupun dewasa, perempuan dewasa atau laki-laki ya, usia anak dan dewasa, itu juga cukup tinggi, maka tentu saja ini yang menjadi kekhawatiran kita semua. Tujuan 4 tadi di garis besar, di garis bawahi, bagaimana upaya pencegahan. Ya. Nah, pencegahan ini kemudian memandatkan kepada beberapa kementerian lembaga terkait. Misalnya terkait bagaimana pengawasan pencegahan yang dilakukan di tingkat nasional itu di bawah komandonya Kemenko PMK. Lalu kemudian dijabarkan lagi bahwa dalam ruang lingkup pencegahan ada pencegahan di bidang pendidikan atau dalam aspek pendidikan. Misalnya mulai dari membuat kurikulum dan lain sebagainya. Nah, untuk menjadi pelaksana, penanggung jawab pelaksana untuk aspek pendidikan ini, ada misalnya Kementerian Pendidikan, Dikti, kemudian perguruan tinggi ya, lalu kemudian Kementerian Agama, lalu kemudian ada beberapa kementerian lah dalam pencegahan tersebut di bidang pendidikan. Yang kedua, lingkupnya adalah misalnya terkait infrastruktur. Jadi kalau tadi pencegahan di aspek pendidikan, yang kedua adalah pencegahan di aspek infrastruktur ini. Kalau infrastruktur tidak hanya bicara tentang infrastrukturnya, lalu bagaimana juga lingkungan yang aman di situ. Maka di situ ada kepolisian yang ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan ya. Kemudian juga pekerjaan umum, Kementerian Pekerjaan Umum misalnya. Infrastruktur yang ramah atau yang kemudian bebas dari kerentanan dari kekerasan seksual, tempat-tempat ruang publik yang kemudian bisa aman dan ramah bagi bukan aman dan ramah sehingga anak itu di situ terhindar dari kekerasan seksual. Lalu kemudian ada di aspek kemudian pemerintahan dan tata kelola, lalu kemudian pencegahan di aspek ekonomi. Jadi termasuklah di situ peran pelaksana dari Kemenaker dan lain sebagainya. Dan keempat adalah kelima ya, sosial budaya. Jadi ada lima aspek bidang dalam konsep atau dalam aspek pencegahan kekerasan seksual yang dikomandoi dalam bidang-bidang tersebut oleh Kemenko PMK. Seperti itu kira-kira mandatnya. Jadi kalau bicara ruang lingkup kekerasan seksual itu ada pencegahan yang tadi saya bilang ada bidang-bidangnya, lalu kemudian ada penanganan. Lalu yang ketiga adalah perlindungan ya, Bu, ya. Yang keempat adalah pemulihan korban, lalu kemudian yang kelima adalah penindakan pelaku. Jadi itu yang menjadi ruang lingkup sebenarnya nanti di poin mulai dari pencegahan, penanganan, perlindungan sampai pemulihan serta penindakan pelaku itu ada sub pasalnya lagi. Jadi cukup itu ya, cukup kompleks ya undang-undang ini. Lengkap sekali ya Bu ya. Memang semua kementerian terlibat di situ ya Bu ya dalam hal penanganan, pencegahan, penanganan dan yang lain. Jadi dari undang-undang kalau kita bandingkan undang-undang perlindungan anak dengan undang-undang ini, memang kalau dalam undang-undang perlindungan anak kan hanya dibunyikan secara umum bahwa pemerintah atau negara bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan gitu ya. Tapi di sini lebih kemudian didetailkan kembali kementerian apa yang terlibat di situ di aspek pencegahan. Artinya di sini kita harapkan upaya pencegahan itu bisa lebih optimal dilakukan terhadap penghapusan kekerasan seksual. Oke. Artinya sangat kompleks, sangat harus bersinergi ya Bu antar kementerian dan lembaga begitu ya Bu ya terkait dengan undang-undang ini. Baik, ada mungkin Sobat KPAI yang belum tahu, ada juga yang sudah tahu Bu.
bentuk-bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang TPKS ini? Apa saja sih Bu kalau boleh tahu? Jadi sebenarnya setidaknya ada 9 tindak pidana, bentuk-bentuk tindak pidana ya yang diatur dalam Undang-Undang 12 2022 ini. Yang pertama adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu nanti di dalam definisi ada apa definisi pelecehan seksual. Tapi pelecehan seksual ini merupakan delik aduan. Oke. Tentu saja kalau bicara delik aduan berarti harus ada yang mengadu. Ya, betul. Terhadap betul. Terjadinya tindak kejahatan ini kan gitu ya. Seksual. Tapi ini dilakukan pengecualian terkait delik aduan ini. Untuk siapa, Bu? Untuk siapa dikecualikan. Jadi artinya semua bentuk pelecehan seksual harus bentuknya dalam delik aduan. Delik aduan ya. Harus ada pengaduan. Oke. Kalau nggak ada pengaduan nggak dikecualikan untuk 2 kelompok. Yang pertama adalah anak dan kemudian penyandang disabilitas. Ya, karena seperti kita ketahui bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak apapun itu, fisik, psikis, seksual apalagi itu merupakan pidana umum atau murni. Artinya nggak ada yang ngadu tapi kemudian tahu kita terjadi kekerasan seksual, maka kemudian harus diproses. Walaupun kemudian pelapornya misalnya nih, kan pengadu itu bagian dari pelapor juga ya. Pelapor kemudian mencabut laporannya ya terkait misalnya dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pelapor sudah melapor lalu setengah jalan nih banyak dicabut ya dengan alasan mereka berdamai dan lain sebagainya, ganti rugi kan sering begitu ya. Nah, ini kan tidak bisa dihentikan. Jadi harus tetap diproses. Artinya terus lanjut walaupun sudah damai ya Bu ya. Bukan delik aduan. Kalau delik aduan yang ngadu mencabut ya sudah selesai. Kan gitu ya. Jadi untuk anak, untuk penyandang disabilitas baik anak maupun dewasa itu adalah pengecualian terhadap delik aduan ini. Oke, artinya ketika tindak pidana itu menjadi korbannya adalah anak dan disabilitas itu menjadi delik umum ya Bu ya? Iya, betul sekali Kang. Nah, yang kedua adalah bicara tentang eksploitasi seksual. Jadi kalau tadi pelecehan seksual, yang kedua adalah eksploitasi seksual. Yang ketiga adalah pemaksaan kontrasepsi. Atau kemudian yang keempat pemaksaan aborsi. Beberapa kasus kita tahu misalnya di perlindungan anak ya. Itu diatur juga di situ ya Bu ya? Jadi nggak boleh memaksa aborsi. Misalnya seperti itu. Dalam konteks anak, beberapa kasus kan terjadi seperti itu, di mana anak-anak yang melakukan hubungan seksual karena pacaran, lalu kemudian hamil, dan kemudian pada saat anaknya hamil ya, maka kadang-kadang pasangannya memaksa untuk dilakukan aborsi. Beberapa kasus seperti itu kita temui. Nah, ini tidak boleh. Jadi sudah ada deliknya, aturannya seperti itu. Lebih spesifik lagi, lalu kemudian selain pemaksaan aborsi tentu saja pemerkosaan ya, sama dengan pasal 81 ya gitu ya. Lalu kemudian yang keenam adalah pemaksaan perkawinan. Kan kawin anak itu kan banyak ya angkanya ya, sampai kemudian kita kemudian melakukan judicial review perubahan undang-undang terkait batasan usia anak boleh menikah ya atau kawin ya. Ini karena merupakan semangat dari pemerintah untuk menurunkan angka perkawinan usia anak. Nah, sama dengan ini pemaksaan perkawinan dengan alasan banyak, misalnya beberapa kasus kawin anak itu dipengaruhi oleh misalnya hutang, kan gitu ya. Orang tuanya yang berhutang, atau kemudian balas budi, atau kemudian kawin kontrak, kan gitu ya, maksa perkawinan hanya dalam waktu beberapa ada durasinya, kemudian juga ya pernikahan seperti itu ya. Banyak ya kasus-kasus, belum lagi misalnya perkawinan karena latar belakang ekonomi kan gitu ya. Beberapa anak misalnya dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya karena mau keluar dari masalah ekonomi yang dialami oleh keluarga. Padahal belum tentu anak setuju untuk hal itu. Nah, pemaksaan perkawinan juga merupakan bagian dari bentuk tindak pidana ini. Lalu kemudian pemaksaan pelacuran, kalau itu udah pasti ya. Karena banyak kasus-kasus trafficking misalnya, atau anak yang diperdagangkan misalnya. Itu bagian dari pemaksaan pelacuran juga. Beberapa kasus misalnya anak yang diiming-imingi untuk bekerja di suatu tempat tanpa alasan jelas, bentuk pekerjaan yang jelas, tiba-tiba kemudian berakhir di pelacuran.
Ya, kita punya kasus-kasus yang seperti itu, sehingga anak yang kemudian melarikan diri dari tempat pelacuran dan lain sebagainya kita jumpai di KPAI. Nah, ini juga bagian dari bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Selain kemudian pemaksaan pelacuran, juga perbudakan seksual. Perbudakan seksual nanti di situ ada definisi perbudakan seksual, dan terakhir adalah yang ke-9 adalah penyiksaan seksual. Jadi seperti itu. Jadi nanti Kang Ilham baca lagi seperti apa sih penyiksaan seksual kan ini gitu ya. Menarik nih Bu, saya coba ingin baca-baca tuntas. Oh iya, karena ini undang-undang baru, belum banyak yang bisa melihat secara utuh undang-undang ini, tapi ini merupakan PR. Karena tadi Kang Ilham katakan apa kemudian yang menjadi tugas KPAI dalam undang-undang ini. Ya kan? Nah, itu akan saya tanyakan setelah ini, Bu. Nah, kalau mandat yang diberikan kepada KPAI, Bu, mandat apa saja, Bu? Jadi, dalam salah satu pasal 94 atau 94 ayat 3 ya, apa 84? 83, Bu. 83 ya, masih belum lengket ini. 83 ayat 4 kalau nggak salah. Betul. Di situ dimandatkan ada 4 lembaga negara yang ditugaskan atau dimandatkan untuk melakukan pemantauan. Siapa saja 4 lembaga negara tersebut? Yang pertama adalah Komnas Perempuan. Yang kedua adalah Komnas HAM. Lalu kemudian KPAI, lalu kemudian Komisi Disabilitas. Jadi 4 lembaga itu ya, Bu ya. Komisi Nasional Disabilitas. Jadi di situ dikatakan pemantauan terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan itu kemudian dilakukan oleh 4 lembaga negara ini. Jadi Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, dan Komisi Nasional Disabilitas. Nah, artinya karena 4 lembaga ini bukan lembaga yang mengatur teknis atau melakukan pencegahan, kan itu tidak ya. Itu dilakukan oleh kementerian lembaga yang memiliki tusi untuk melakukan pencegahan. Nah, maka kemudian pengawasan eksternal atau pengawasan independen, saya yakin di setiap kementerian ada pengawasan internalnya masing-masing, kan gitu ya. Maka kemudian untuk pengawasan internal inilah yang dilakukan oleh 4 lembaga negara tersebut. Jadi kemudian 4 lembaga ini sudah melakukan beberapa kali pertemuan untuk nanti merumuskan pemantauannya akan seperti apa. Jadi sama mandatnya seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang tugas KPAI salah satunya adalah pengawasan, pemantauan. Maka di Undang-Undang 12/2022 ini juga KPAI bersama lembaga negara lain melakukan pemantauan terhadap bagaimana upaya pencegahan dan penanganannya. Ya, artinya nanti kan kemudian dilihat, dievaluasi bagaimana upaya pencegahan yang tadi sudah dilakukan oleh kementerian-kementerian yang dibunyikan di pasal awal-awal tadi ya. Ada kementerian terkait pendidikan, infrastruktur, kemudian ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Seperti apa upaya pencegahannya? Karena kalau kita bicara tentang kenapa sih kasus-kasus kekerasan seksual atau kekerasan terhadap anak itu terus-menerus terjadi? Jawabannya hanya satu, Kang. Apa itu, Bu? Tidak optimalnya upaya pencegahan. Itu ya jawabannya, Bu ya, satu itu. Artinya di sini kalau kemudian upaya pencegahan dilakukan optimal, maka angka-angka tadi pasti akan menurun. Jadi saya bisa katakan bahwa kalau bicara tentang bagaimana upaya atau pencegahan dilakukan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak misalnya, saya katakan bahwa belum optimal di pencegahan. Sehingga memang kasus-kasus terkait kekerasan pada anak terus sering terjadi ya, Bu ya. Dan celakanya, kalaupun dilakukan upaya pencegahan dengan yang jumlahnya sedikit tadi, itu belum tentu tepat sasaran. Kenapa belum tepat sasaran? Karena kita tahu bahwa secara profil ya, profil pelaku anak itu, pelaku terhadap kekerasan terhadap anak itu, siapa yang paling banyak datanya? Orang terdekat. Nah,
orang terdekat, Benar ya, Bu, ya kan? Jadi Ya, kalau orang di data terdekat, KPAI kan pelaku kekerasan terhadap anak, mau fisik, mau seksual dan lain sebagainya, selalu adalah orang-orang terdekat. Artinya di sini orang-orang terdekat itu intervensi terhadap mereka, baik intervensi dalam aspek edukasi, pencegahan dan lain sebagainya, itu masih sedikit atau belum tepat sasaran. Belum tepat sasaran ya, Bu ya. Harusnya kan orang-orang terdekat, keluarga, ayah, ibu, kakak, nenek dan lain sebagainya itu menjadi pelindung utama kan. Tapi kenyataan data berbicara bahwa mereka yang harusnya menjadi pelindung utama justru menjadi pemangsa utama. Jadi malah sebaliknya ya, Bu. Nah. Seharusnya menjadi ujung tombak perlindungan anak, ini menjadi bumerang atau menjadi bahaya untuk anak begitu ya saat ini ya, Bu ya. Artinya rumah masih belum merupakan tempat yang aman ya bagi anak. Nah, itu PR paling beratnya. Bagaimana kemudian kementerian yang memiliki sumber daya, baik itu bicara sumber daya anggaran maupun kemudian SDM dan program, bisa kemudian menyasar tempat-tempat yang tersembunyi tersebut di ruang-ruang gelap tengah keluarga tersebut. Artinya kita nggak bisa bicara tentang pencegahan yang asal lewat saja. Buat sosialisasi selesai misalnya, sehari selesai. Dan sasarannya juga objeknya tidak jelas ya, Bu ya. Kan kalau kita bicara program-program berbasis kementerian kah atau itu, kita harus lihat sampai nggak ke bawah, sampai nggak kepada para calon pelaku, bahasanya gitu ya. Nah, itu yang kemudian dilakukan. Makanya kemudian bicara tentang upaya pencegahan di aspek pendidikan, di situ ada Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan di tingkat pusat ya, sampai daerah, pemerintah daerah tentu ada dinas-dinasnya, dinas pendidikannya, Kementerian Agamanya, ya itu kemudian berperan aktif untuk membuat program-program yang berbasis akar rumput. Kalau mereka hanya berbasis level-level yang medium ke atas, artinya antara dinas dengan dinas, tidak bisa. Sekarang kita bicara antara government, pemerintah atau dinas kepada masyarakat. Tidak hanya masyarakat saja, tapi langsung kepada keluarga. Karena itu yang sering menjadi pelakunya kan, orang tua, pendidik dan lain sebagainya. Maka itu yang kemudian harus menjadi sasaran intervensi. Makanya kita sering menggaungkan terkait misalnya child safeguarding gitu ya, yaitu bagaimana tata laksana perlindungan anak, perlindungan terhadap anak. Nah, pedoman keselamatan anak misalnya seperti itu. Jadi orang tua yang menjadi arus utama, karena kan kalau kita bicara tanggung jawab terhadap anak yang paling besar atau porsinya paling besar itu siapa? Orang tua. Kalau orang tua nggak bisa, baru kemudian masyarakat dan sampai kemudian naik ke atas kepada negara. Ya kan? Makanya kemudian bagaimana program pencegahan yang dibuat oleh negara ini bisa memberdayakan orang tua maupun keluarga sebagai pelindung anak. Itu yang harus dikuatkan sekarang. Artinya itu yang harus menjadi sasaran utama ya, Bu, yang harus dilakukan oleh negara untuk ya melindungi anak-anak di Indonesia ya. Baik, terakhir Bu Putu, itu kan ada mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu terkait dengan pemantauan terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh 4 lembaga. Nah, khusus KPAI sendiri, Bu, apa sih langkah-langkah yang akan KPAI lakukan dalam menjalankan mandat tersebut, Bu Putu? Baik, tentu saja kalau kita bicara terkait upaya pemantauan, ya, maka salah satu mandat KPAI di Undang-Undang Perlindungan Anak juga pemantauan, kan gitu ya. Hanya sekarang porsinya nambah, Tukang Ilham. nambah ya. Kekerasan seksual. Jadi ya, mandat KPAI itu jadi tiga undang-undang nih. Yang pertama mandat Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak. Lalu mandat Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan yang ketiga 12 2022. Jadi kita nambah mandat. Dengan nambahnya mandat, harapan terbesarnya apa kira-kira? Penambahan sumber daya.
Kalau bicara sumber daya, maka bicara tentang kebijakan anggaran untuk memantau, kan gitu. Nah, kebijakan anggaran untuk memantau, kita nggak bisa lagi mantau hanya lewat surat. Seberapa efektifnya mantau lewat surat? Betul. Ya kan? Maka anggaran untuk pemantauan harus kemudian diperbesar, karena kan selain pemantauan, mandat utama kita kan pengawasan. Pengawasan itu judul besarnya, tapi subjudulnya pemantauan juga, kan gitu ya. Nah, di 3 undang-undang kita mandatnya pengawasan atau pemantauan itu. Maka KPAI kemudian harus memiliki kebijakan anggaran yang cukup terwakili, ya kan? KPAI itu ngurusnya kan se-Indonesia kan? Se-Indonesia, 34 provinsi dengan 500 lebih kabupaten kota. Akan sangat naif kalau kemudian anggaran pemantauannya hanya untuk 10 lokasi. 10 lokasi setahun kan gitu ya. Jadi artinya tidak akan optimal di sini. Artinya SDM, kemudian kebijakan anggaran juga harus ditingkatkan. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi program follow money, maka program pemantauan anggarannya ini harus kemudian rasional dong. Ya kan? Kalau kemudian diberikan mandat atau diberikan beban di pundak kita cukup besar, tapi kemudian tidak diikuti dengan kebijakan anggaran yang masuk akal, ini namanya kerja ecek-ecek, kan gitu ya. Jadi kita berharap tentu saja dengan tambahnya mandat, maka tambahnya kemudian keberpihakan anggaran terhadap KPAI. Kalau sudah berpihak anggarannya, kita nyusun misalnya untuk pemantauan di 34 provinsi atau kota pun masih enak gitu ya. Nggak takut-takut kita ya. Jadi kadang-kadang satu kaki kita udah mau jalan nih, tapi satu kakinya lagi belum kemudian bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk melakukan pemantauan saja. Karena banyak kasus-kasus di daerah, terutama untuk beberapa kasus membutuhkan KPAI di sana. Karena tidak semua upaya penanganan, kalau bicara penanganan kan sudah terjadi tuh. Betul. Banyak yang kita terima dalam perjalanannya untuk penanganan rehabilitasi kah itu, atau penegakan hukum kah itu kan masih banyak benang kusutnya kan gitu ya. Banyak korban-korban yang merasa bahwa akses mereka terhadap keadilan atas kasus yang menimpa mereka itu tidak mendapatkan haknya. Nah, kalau seperti itu, maka mereka berharap KPAI atau negara hadir dong gitu ya. Nah, untuk memastikan upaya rehabilitasi berjalan atau tidak, kita punya survei kan, bagaimana rehabilitasi terhadap anak itu, korban anak belum sampai 50% tuntas. Nah, itu dari hasil pemantauan yang kita lakukan, walaupun kemudian keterwakilan wilayah pemantauannya terbatas, tapi itu sudah cukup menjadi bukti bahwa sebenarnya masih jauh PR bagi negara untuk mewujudkan keadilan bagi para korban kejahatan seksual. Ya, artinya memang harus berbagai cara yang dilakukan, terutama penambahan SDM, kebijakan anggaran ya Bu ya, KPAI, biar memang ini kan Indonesia ya Bu, bukan Jawa daerah, bukan Jawa ya. Artinya lingkup pemantauan yang seharusnya dilakukan oleh KPAI secara maksimal ya harus seperti itu. Begitu. Baik Bu Putu, terima kasih banyak sharingnya, luar biasa nih Bu, dari A sampai Z nih. Masih sedikit yang bisa kita bahas ya. Masih sedikit, tapi memang nanti mudah-mudahan bisa ketemu lagi Bu dalam podcast dengan tentunya dalam podcast KPAI dan tentunya dalam pembahasan-pembahasan yang lainnya. Terima kasih Bu Putu, sehat selalu, sukses selalu. Amin, salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Baik Bapak Ibu ataupun Sobat KPAI, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Putu Elvina tentang tindak pidana ataupun penghapusan tindak pidana kekerasan seksual. Baik, Sobat KPAI, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini di bawah ini. Baik, terima kasih Sobat KPAI dan Bapak Ibu dan Sobat KPAI, Bu Putu, terima kasih.
Salam sehat untuk anak Indonesia. Dadah, terima kasih. Bincang-bincang Sobat KPAI.